Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar persidangan Jefon Varian Gideon nomor perkara nomor 39 garing PID.B garing 2025 garing PN Jakarta Utara. Persidangan yang digelar pada hari Selasa 25 Februari 2025 ini menghadirkan saksi Moses Rich Owen Tarigan sebagai orang yang pernah melakukan perjanjian jasa hukum dengan PT Hutan Alam Lestari. Dalam keterangannya, Moses menyampaikan bahwa Jefon Varian Gideon tidak pernah mempromosikan dirinya kepada Dodit Wiraatmaja. Kesaksian Moses Tarigan ini tentu membantah dakwaan jaksa terhadap Jefon yang dikenakan pasal 55 KUHP, yaitu turut serta dalam melakukan perbuatan tindak pidana berupa penggelapan dan penipuan uang perusahaan. Langsung saya ke pertemuan di Jurnal Cafe ya. Ingat? Pas di Jurnal Cafe ada siapa aja? Ada saksi di tempat ini. Pertemuan di Jurnal Cafe itu ada saya. Oh iya, ini siapa? Adika Marsius, saudara Pak Jefon, dan Dodit Wiraatmaja. Dodit ya. Membicarakan apa waktu di Jurnal? Pada saat itu terjadi pada malam hari pertemuan di Jurnal Cafe itu. Karena pada siang harinya itu Jefon, terdakwa Jefon bersama dengan Adi sedang melakukan mediasi terhadap kreditur PT Hutan Alam Lestari yang ingin mengumumkan PKPU PT Hutan Alam Lestari. Namun pada siang itu pertemuannya tidak ada jalan keluar. Makanya terjadilah pertemuan di malam hari di Jurnal Cafe untuk membahas apa langkah berikutnya. Benar waktu di pertemuan di Jurnal Cafe yang ada saksi ada Jefon dan ada Dodit ya, korban membicarakan tentang perjanjian tersebut. Belum ada pembahasan terkait perjanjian jasa hukum. Karena di situ membahas terkait apa hasil pertemuan mediasi dengan kuasa hukum krediturnya PT Hutan Alam Lestari yang ingin memohonkan PKPU PT Hutan Alam Lestari. Karena saat itu PT Hutan Alam Lestari menerima surat somasi dari ketiga kreditur yang dimaksud. Apakah terdakwa memperkenalkan lewat Adi memperkenalkan untuk membantu PT Hutan Alam Lestari untuk menangani perkara yang diambil? Ya. Nah, setelah itu saksi menyanggupi untuk perjanjian pelayanan jasa hukum tersebut. Apakah terjadi kesepakatan di jurnal itu membicarakan tentang perjanjian pelayanan jasa hukum? Belum ada pembahasan terkait perjanjian jasa hukum di Jurnal Cafe. Karena itu masih membahas hasil mediasi dan apa langkah hukum berikutnya. Ya oke, belum ada. Tapi apakah ada pembicaraan awal untuk perjanjian pelayanan jasa hukum?
Karena perjanjian dasar hukum di situ belum terkait sama sekali. Ya memang belum, tapi apakah sudah ada pembicaraan awal bahwa saksi memperkenalkan, terdakwa memperkenalkan saksi kepada Lodeh ini oleh bakalan membantu kita untuk menangani sengketa di Jambi. Kan ada kan obrolan awal kayak gitu, oh iya Pak, saya nanti terdakwa itu memperkenalkan saksi. Jadi itu sedikit beliau karena Nah, saya cuma tidak ada perkara sebenarnya di Jambi yang mulia. Tidak ada perkara. Hanya saja kreditur ini domisilinya di Jambi. Jadi bagaimana kita supaya tidak bisa di PKPU oleh krediturnya yang di Jambi ini? Saya kasih advice, saya kasih masukan hukum. Ini krediturnya harus segera kita bubar. Karena dalam PKPU Undang-Undang 37 2004, saya jelaskan kepada saudara Dodi, di situ ada syarat, salah satu syarat untuk permohonan PKPU itu utang sederhana. Makanya di pertemuan jurnal itu saya sampaikan untuk membantah utang ini sederhana, kita harus cepat menduga. Itu yang dibahas, bukan masalah perizinan. namanya masalah perizinan, pasti tidak ada obrolan tentang masalah perizinan. Karena tidak ada sengketa di Jambi itu sebenarnya. Hanya saja kreditornya ini berdomisili di Ya tapi Jambi. apakah ada saksi korban kemarin Lodeh bicara bahwa dia meminta tolong untuk mencari lawyer melalui terdakwa Jepon untuk menangani sengketa yang di Jambi. Kalau untuk di pertemuan jurnal bukan lagi mencari, tetapi Dodi kan yang meminta saya untuk hadir di pertemuan jurnal itu. Yang dibahas adalah perjanjian klien hukum yang di Jambi. Tidak ada. Itu di pertemuan jurnal itu bagaimana supaya dia tidak bisa di PKPU ini. Itu yang dibahas. Jadi saya sampaikan Undang-Undang 37 2004 itu mensyaratkan utang sederhana, tapi dia belum paham. Makanya saya minta ini secepatnya kita buka. Karena kalau dia belum memohonkan, ini saya sampaikan ini disaksikan juga saudara terdakwa Jepon, saudara saksi Adi dan saudara saksi Dian. Saya sampaikan lagi, menurut SK KPK yang 2019 terlebih dahulu harus ada dibuka sebelum masuk permohonan PKPU. Saya sampaikan begitu ya. Jadi menurut saksi tidak ada pembicaraan di jurnal. Karena di situ saudara Dodiknya aja juga belum paham. Terus bagaimana bisa sampai dengan subjek perjanjian klien bersama ini antara proses lainnya partner dengan materi pengetahuan sekali. Nah, berikutnya setelah pertemuan itu, karena saya menegaskan ini harus segera dibuka. Komunikasi berikutnya melalui saudara terdakwa Jepon. Mulai komunikasi terkait berapa biaya untuk menggugat. Karena tujuan dari gugatan ini adalah untuk menjawab nanti ketika dimohonkan PKPU, utang para kreditur ini tidak sederhana karena masih dalam sengketa. Dan itu tertuang dalam jawabannya Hotman Paris semua. Karena pada saat dimohonkan PKPU, Ketua Dalam Lestari memasukkan 3 nomor register gugatan yang telah saya buat. Tapi berarti saksi mengetahui adanya perjanjian klien dan hukumnya antara saksi dengan PT Utama Lestari. Nah, Tahu? Yang dikatakan oleh terdakwa Jepon ya. Berarti yang tersaksi setelah malam itu nanti pembicaraan masalah biaya segala macamnya pembicaraan oleh terdakwa yang saudara saksi komunikasikan dengan terdakwa. ya termasuk komunikasi dengan saudara saksi Pusing Gideon, ayahnya dari terdakwa Jepon. Karena saat itu saya mengatakan bahwa terdakwa Jepon dan saudara saksi Pusing Gideon itu adalah orang kepercayaannya PT Utama Lestari. Jadi pada saat itu saudara Pusing Gideon menelpon saya, tolong dibantu, kita lagi tidak ada duit. Kalau nanti ada duit, kita pasti ingat proses. Itu percakapan saya dengan saudara saksi Pusing Gideon. Karena perjanjian dasar hukum yang dibuat pada tanggal 8 November itu memiliki termin bahwa tanggal 5 November ada pembayaran. Tapi pada tanggal 5 November itu tidak ada pembayaran. Saya tidak ada terima pada termin yang dimaksudkan dalam perjanjian. Karena bapaknya saudara terdakwa Jepon menelpon saya, tolong dibantu, kita lagi tidak ada. Maka
saat itu saya hanya membuat proses gugatan. Dan tanggal 5 November itu terbitlah surat kuasa dari PT Hutan Alam Lestari kepada saudara terdakwa Jepon untuk mendaftarkan 3 gugatan kepada 3 kreditur yang mau mohon PKPU terhadap PT Hutan Alam Lestari. Tanggal 5 selesai saya konsep gugatan. Saya kurang ingat tanggal 9 atau tanggal 12 gugatan tersebut didaftar oleh saudara terdakwa Jepon di Pengadilan Negeri Jambi dan Pengadilan Negeri Sementi. Setelah saat itu, tanggal 26 November, PT Hutan Alam Lestari mendapat relas panggilan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai termohon PKPU. Yang menjadi pemohon PKPU-nya adalah ketiga CV yang dimaksud dalam BJH. CV Leo Mandiri, CV Anita Arsada, dan CV Samanta. Oke. Jadi kan saksi kita terus oleh siapa bapaknya pada untuk keperluan apa? Untuk dibantu membuat 3 gugatan agar didaftar oleh saudara. Karena saat itu korelasinya antara bapaknya Jepon dengan Jepon di dalam perkara ini dengan perusahaan itu karena hubungan bapaknya terdakwa dulu apa tadi saksi orang tua ini asumsi saya. makanya yang saya tahu nomor itu kan cuma saksi masalah saksi dan terdakwa kalau kan antara saksi dengan terdakwa yang bapaknya Jepon itu saya tidak tahu yang urusan ini ya. Nah, yang memperlihatkan dengan korban, dengan